Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 17 Desember 2022. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebagai wujud respon cepat Polres Langkat menangkap 4 pelaku begal atau pemerasan terhadap supir truk yang kerap beroperasi di Jalinsum, Aceh. Keempat pelaku kerap memaksa para supir untuk memberikan sejumlah uang dan mengancam menggunakan pisau. Inilah 4 pelaku pemerasan supir truk yang meresahkan para supir di Jalinsum, Medan, Aceh. Tepatnya di Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Keempatnya diamankan petugas Satreskrim Polres Langkat bekerjasama dengan unit Reskrim Polsek Tanjung Pura di Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura. Pada aksinya, para pelaku meminta uang sebesar Rp50.000 setiap truk yang melintas dan melakukan aksi mulai dari pukul 7 malam hingga pagi hari. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok menghimbau para supir truk untuk segera melaporkan jika masih ada aksi pemerasan di Jalinsum, Aceh, khususnya di wilayah hukum Polres Langkat. Polres Langkat terus melakukan patroli di Jalinsum pada malam hari dan mendirikan pos pengaduan masyarakat jika ada tindak pemerasan atau aksi premanisme terhadap warga yang melintas di Jalinsum, Aceh. Dan modus yang para pelaku ini gunakan adalah mereka dari malam hari, dimulai dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi, melaksanakan penyetopan ataupun menghentikan sopir-sopir truk ini untuk dimintai uang dan menjadi anggota dari organisasi yang tidak terdaftar ini tadi. Tabrakan antara dua mobil truk di lingkungan PU Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara menyebabkan jalur lalu lintas Sumatera macet. Satu mobil truk tangki dengan kecepatan tinggi datang dari Belawan menuju Rantau Perapat. Setibanya di TKP, masuk jalur kanan menabrak mobil dump truck yang sedang melintas dari arah berlawanan. Akibatnya bagian depan kedua unit kendaraan tersebut mengalami rusak berat dan menutupi badan jalan. Akibatnya jalur lalu lintas menjadi macet total. Hal ini bertambah parah karena sikap para supir yang menerobos antrian sehingga terjadi lapisan kendaraan di badan jalan. Menyebabkan antrian panjang lebih 3 km. Namun berkat kesigapan personel Satlantas, pasca tabrakan jalur lalu lintas kembali normal. Sopir mobil truk tangki M. Amin mengaku karena mengantuk dan mencoba menghindari sepeda motor di depannya sehingga banting setir ke jalur kanan. Tabrakannya kenapa bisa gini, Bang? Ngantuk, Bang. Sampai ngantuk? Oh, jadi nggak tahu. Nyalakan ibu-ibu juga tadi. Iya. Jadi tadi supirnya gimana? Udah dibawa? Udah bawa ke rumah sakit. Sakit ya? Satu mobil minibus terbakar jalan lintas Sumatera Jalinsum, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan pada Jumat sore. Dari kejadian ini 3 orang mengalami luka bakar hingga dirawat intensif di RSUD Kota Pinang. Beginilah video amatir warga saat terjadi kebakaran satu mobil minibus. Kebakaran ini menyebabkan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang mengalami luka bakar. Ibda Francis Sialagan menjelaskan kejadian berawal saat warga melihat kobaran api di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan lintas. Di dalam mobil tersebut terdapat satu keluarga yang terdiri dari 3 orang meminta tolong dan kemudian warga membantu korban untuk keluar dari dalam mobil. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran mobil, namun diketahui mobil mengangkut beberapa jerigen minyak solar. Kejadian ini mengakibatkan 3 orang mengalami luka bakar. Saat ini korban dirawat di RSUD Kota Pinang. Mobil ini sebelumnya parkir, di dalamnya ada istri dan anaknya. Kemudian pengemudi, yang juga pengemudi itu pergi menyeberang ke seberang jalan. Kemudian tiba-tiba masyarakat melihat bahwa ada api di dalam. Kemudian masyarakat menolong, kemudian masyarakat berupaya membuka pintu dan menyelamatkan korban. Korban sekarang lagi diamankan di Rumah Sakit Umum Kota Pinang. Pemirsa, semakin maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadikan keprihatinan semua pihak termasuk pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kota Medan.
Menanggapi fenomena tersebut, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan berupaya melaksanakan tugas mulia, yakni pencegahan menjalin kemitraan dengan Polrestabes Medan dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba lewat penyuluhan bahaya narkoba di Medan. Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan diharapkan dapat menjalin partner Polrestabes Medan untuk melakukan pencegahan di Kota Medan, kelompok, komunitas, dan sekolah di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Ketua PCNU Kota Medan, Kiai Haji Sultan Syahrir Dalimunte mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan maraknya peredaran narkoba saat ini yang notabene usia produktif, yakni pelajar dan mahasiswa sebagai calon penerus bangsa. Oleh karena itu, mulai dari keluarga sampai lingkungan masyarakat harus gencar dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai ancaman dan bahaya narkoba. Program utama untuk menekan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan penyuluhan gerakan anti narkoba langsung kepada masyarakat. Tidak lupa upaya batiniah sebagai tradisi amaliyah dari warga Nahdlatul Ulama karena mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam rangka jihad memerangi peredaran barang haram tersebut. Langkah lainnya bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi narkoba bekerja sama dengan berbagai pihak. Melalui penyuluhan ini nantinya akan terbentuk tujuan dan harapan dan terbentuk relawan penggiat anti narkoba dalam menekan penyalahgunaan narkoba. Nahdlatul Ulama Kota Medan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganan bahaya narkoba khususnya di kota besar Medan ini. Karena kita sangat tahu bahwa korban-korban daripada narkoba ini kan tidak pandang bulu, tidak saja kepada siswa bahkan mahasiswa juga menjadi korban daripada bahaya narkoba ini. Oleh karena itu, sekaligus rencana kita nanti akan membentuk satgas-satgas di tingkat kecamatan bahkan di tingkat ranting MWC di seluruh Kota Medan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan diwakili Ibda Heri Anggara menyambut baik dengan adanya kegiatan penyuluhan ini yang merupakan suatu bentuk perlindungan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang, yakni penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Yang berbahaya untuk anak bangsa kita. Dan ke depan kami juga akan menambah posko-posko tangguh yang ada di Kota Medan. Untuk saat ini sudah ada 3 Pak ya, dan ke depan kami insya Allah akan terus menambah posko-posko tangguh tersebut untuk meminimalisir jumlah tindak pidana narkotika. Dengan minimnya jumlah tindak pidana narkotika akan minim pula tindak kejahatan yang ada di Kota Medan. Itu doa kita semua Pak. Kami harapkan Bapak juga berkontribusi yang baik. Ada apa-apa kami siap membantu dari pihak Polrestabes Medan. 1, 2. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan menyatakan berjihad dalam memberantas peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya di Kota Medan. Saat ini narkoba masih beredar di pasaran dan masih dikonsumsi sebagian masyarakat Kota Medan. Apalagi baru-baru ini ditemukan narkoba dalam sebuah mobil box yang berisi 1 ton narkoba oleh Polrestabes Medan. Rais PCNU Kota Medan Royhan Nasution mengatakan dalam pemberantasan narkoba dibutuhkan aturan hukum yang sangat tegas serta kedisiplinan yang tinggi dari aparat penegak hukum dan kepedulian masyarakat terutama yang bernaung dalam Nahdlatul Ulama. PCNU Kota Medan mendukung Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk tindakan pencegahannya yang dilakukan melalui penyuluhan. Dalam kegiatan penyuluhan pagi tadi menghadirkan narasumber Dr. Zulkarnain Nasution dan Kasat Narkoba Polrestabes Medan oleh Aibda Budisama Gulo yang membawakan materi bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba, monitoring dan evaluasi. Dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan narkoba memang penting. Polrestabes Medan siap memberikan pendampingan dan edukasi bagi muslimat NU Kota Medan agar sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba lebih efektif. Narkoba sudah menjadi ancaman serius di Kota Medan.
perlu sinergitas dari seluruh komponen masyarakat dalam mencegah dan memberantasnya. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan saat ini memiliki laskar anti narkoba, diharapkan menjalin sinergi dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget. Enak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tidak kuasa menahan air mata saat berkumpul dengan para disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional kemarin. Edi Rahmayadi merasa dirinya bisa berbuat banyak untuk menunjang kehidupan masyarakat disabilitas di Sumatera Utara. Hadiri peringatan Disabilitas Internasional di Aula Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Edi Rahmayadi menghibur para penyandang disabilitas dengan bernyanyi bersama. Gubernur Edi Rahmayadi berbicara tentang fasilitas untuk menunjang kebutuhan disabilitas di Sumatera Utara. Dengan meneteskan air mata, Edi berharap mereka harus punya fasilitas yang memadai. Termasuk pada atlet penyandang disabilitas yang berprestasi telah membawa harum nama Sumatera Utara. Edi meminta Dispora memfasilitasi, begitu juga Disnakers buat pelatihan untuk mereka agar bisa membantu menambah penghasilan mereka. Edi Rahmayadi langsung berpamitan meninggalkan tempat acara. Saat ditanya awak media apa yang membuatnya menangis, dia mengatakan belum bisa memberikan fasilitas lebih baik kepada mereka. Namun mereka memiliki semangat melebihi kita. Kali takdir Tuhan, berarti orang itu akan celaka. Jangan pernah menyesali takdir Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan lebih tahu dari semua yang ada makhluk Tuhan ini. Belum tentu orang yang sempurna-sempurna ini
lebih bahagia dari kalian. Setuju? Sementara itu, PLT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Sumut Baharudin Siagian mengatakan ada sekitar 350 orang disabilitas yang hadir pada acara ini dan kita memberikan bantuan sembako. Tali asik pada mereka, ada juga bantuan dari BUMN serta BUMD. Terkait fasilitas untuk disabilitas, Baharudin menjelaskan pihaknya bersama OPD terkait terus membahu-membahu meningkatkannya. Bukan hanya fasilitas fisik, tetapi juga berupa pelatihan, bantuan sekolah, dan lainnya. Di bidang olahraga misalnya, kan ada stadion. Terus untuk disabilitas dibuat jalannya, dibuat tempat secara khusus untuk saudara-saudara kita yang berkelebihan khusus. Nah seperti itu misalnya. Terus nanti kegiatan yang lain, ya nanti kita sinergikan dengan mungkin pelatihan-pelatihan, keterampilan supaya saudara-saudara kita yang memiliki berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan keterampilan, bisa bekerja gitu, bisa mandiri dia. Jadi nanti tidak hanya di rumah saja, tapi bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya gitu. Untuk atlet-atlet disabilitas itu difasilitasi oleh Pemprov melalui National Paralympic Committee namanya atau NPC. Itu dibiayai oleh Pemprov. Ada dana hibah di situ. Nah, untuk dewan pimpinan daerah misalnya Pertuni, itu masih nanti kita sesuaikan nanti ya, apa yang bisa kita kolaborasi. Pemirsa, program Dharma Wanita Persatuan DWP harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dengan memperkuat ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi era digital. Memperkuat ketahanan keluarga merupakan tema pada Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan DWP ke-23. Memperkuat ketahanan keluarga salah satunya dengan cara mencerdaskan ibu rumah tangga menjadi seorang perempuan yang cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital saat ini. Hal ini mengandung arti bahwa program kerja DWP harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan melalui memperkuat ketahanan keluarga, khususnya dalam menghadapi berbagai masalah dengan menggunakan kemajuan teknologi di era digital. Ketua DWP Kabupaten Toba, Irma Simanungkalit mengatakan, peran wanita saat ini harus dapat meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam segala bidang, yang meliputi pembinaan pendidikan keluarga dan masyarakat, pendidikan ekonomi produktif dan kreatif bagi anggota dan masyarakat. Sehingga dengan demikian mampu menciptakan peluang usaha di tengah keterbatasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk bangkit memperkuat ketahanan keluarga di tengah masalah ekonomi saat ini. Selain itu, keberadaan DWP juga harus bersinergi dengan pemerintah dan organisasi wanita lainnya dalam mendukung program pembangunan yang memerintah guna mencapai Toba menuju Kabupaten Toba yang unggul dan bersinar. Sesuai dengan pengarahan dari Ketua Umum kita tadi yang saya bacakan, jadi diharapkan ke depannya kami kaum perempuan harus bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan tema kita membangun perempuan cerdas, menjadikan ketahanan keluarga di era digital ya. Jadi diharapkan kaum ibu menjadi tiang utama di dalam keluarga untuk ke arah yang lebih baik lagi. Pembina DWP Kabupaten Toba, Rita Marlina Sitinjak menyampaikan DWP sebagai garda terdepan, sebagai pelopor kekuatan wanita, berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khususnya untuk seluruh DWPW yang ada di Danau Toba, khususnya yang ada di Kabupaten Toba ini, kami juga menyerukan kepada mereka untuk mereka menjadi penopang-penopang suami, sehingga keberhasilan suami itu juga karena ada di belakang istri-istri yang mendukung, bukan hanya di dalam keluarga tapi juga dalam masyarakat, bahkan juga mereka adalah sebagai penopang khususnya PNS, karena DWP ini adalah suaminya ataupun mereka adalah sebagai istri dari PNS, sehingga mereka juga ikut membantu di dalam pembangunan Kabupaten Toba ini. Sementara itu, pemirsa, perayaan Natal di SMA Negeri 1 Balige, Kabupaten Toba dilaksanakan di Gereja HKBP Balige. Selain dihadiri warga sekolah, juga dihadiri para pengurus komite sekolah beserta para alumni berjalan dengan sukacita.
Perayaan Natal kali ini dengan mengusung tema Hendaklah Kamu Satu Hati dan Satu Pikiran dalam Satu Kasih dan Jiwa serta beserta tujuan. Hal ini disampaikan Pendeta Antoni Manurun dalam khotbahnya. Adapun sebagai subtema melalui perayaan Natal ini mengajak umat Kristiani untuk satu hati dan satu pikiran dalam mewujudkan visi SMA Negeri 1 Balige, yakni berakhlak mulia, berdaya saing dalam ilmu pengetahuan yang berwawasan lingkungan, berbudaya dan bermartabat. Kepala SMA Negeri 1 Balige Aldon Samosir mengatakan, perayaan Natal SMA Negeri 1 Balige merupakan pertama kali dilaksanakan pasca pandemi COVID-19. Di mana selama 2 tahun terakhir dunia pendidikan juga sangat merasakan keterbatasan dalam proses belajar mengajar serta berinteraksi sosial di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Warga sekolah sangat antusias merayakan Natal kali ini, di mana para siswa dan guru dapat mengekspresikannya dalam bernyanyi, menari, dan berakting. Perayaan Natal SMA Negeri 1 Balige ini bukanlah sekedar seremonial belaka, namun lebih mengarah menyalurkan bakat dan kemampuan para siswa. Perayaan Natal ini diisi dengan kebaktian juga menampilkan berbagai kegiatan seperti paduan suara vokal grup, fragmen yang menggambarkan dari mulai Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, begitu juga setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan juga sampai dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai makna perayaan. Dalam perayaan Natal ini yang terlihat adalah munculnya bakat-bakat baru, terlihatnya bakat-bakat baru anak-anak. Selama masa pandemi mungkin ini terbenam, tidak pernah bernyanyi, tidak pernah membaca puisi, tidak pernah mengekspresikan dirinya. Tapi selain merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada Natal tahun ini, juga anak-anak bisa mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Semoga Natal tahun ini membawa damai sejahtera bagi kita. Kami dari SMA Negeri Balige mengucapkan selamat Natal. Sementara itu, pemirsa, kegiatan keagamaan dalam memeriahkan perayaan Natal yang dilaksanakan Gereja Hurian Kristen Batak Protestan di Jalan Yosudarso, Simpang Kantor Kecamatan Medan Labuhan diikuti ratusan pelajar. Gereja Hurian Kristen Batak Protestan Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan kebaktian Natal dengan mengikut sertakan ratusan pelajar dari Yayasan Pendidikan Santo Mikael dengan mengenakan beragam baju adat dari Sabang sampai Merauke. Ratusan pelajar ini terlihat larut dalam doa. Perayaan Natal tahun 2022 ini dengan mengusung tema Hiduplah Sebagai Sahabat bagi Semua Orang. Dan melalui Natal ini juga menunjukkan sikap damai, sukacita, dan menanamkan sikap kebinekaan yang diajarkan kepada siswa sejak usia dini. Selain kegiatan keagamaan juga ditampilkan hiburan berupa tari-tarian dari berbagai suku dan budaya yang ditampilkan para siswa, membuat suasana semakin meriah. Kepala Sekolah Santo Mikael Emi Hutasoid mengatakan kegiatan yang dikonsep mempersatukan seluruh umat beragama di dunia, khususnya di Kota Medan, agar saling menghargai dan menghilangkan rasa kebencian. Mengingat Indonesia bukan hanya memiliki satu suku dan satu agama saja. Kegiatan ini juga untuk menunjukkan sikap terwujudnya Indonesia damai, agar umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, tetap akur dan terus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, Hotel Grand Ina Dharma Deli yang berada di Jalan Balai Kota Medan merupakan salah satu hotel di Medan, peninggalan zaman Hindia Belanda yang memiliki sejarah dan menjadi salah satu heritage yang ada di Kota Medan. Hotel ini merupakan penggabungan 2 unit hotel, yaitu Hotel Wisma Deli dan Hotel Dharma Bakti. Hotel ini dibangun pada 1868 oleh pengusaha Belanda bernama Herman de Boer. Pada awalnya pembangunan Hotel de Boer terdiri dari restoran, bar, dan 7 kamar. Lalu pada tahun 1909 bertambah menjadi 40 kamar. Bangunan ex-Hotel de Boer saat ini masih dipertahankan sampai sekarang. Pada tahun 1957, dalam rangka nasionalisasi perusahaan milik Belanda, hotel ini diambil pemerintah Indonesia. Pada zamannya hotel ini banyak dikunjungi tokoh terkenal seperti Raja Leopold II dari Belgia, Pangeran Schamburg-Lippert yang merupakan keponakan Ratu Wilhelmina dari Belanda, lalu Matahari yang merupakan mata-mata perang keturunan Indo-Jawa, serta Sultan Syahrir, tokoh nasional Indonesia. Hotel bergaya kolonial ini layaknya hunian bagi para bangsawan dan pengusaha mapan. Arsitektur dirancang mewah dengan lokasi strategis yang berada di depan Lapangan Merdeka, Medan. Hotel ini merupakan warisan Belanda, sama sekali tidak ada perubahan dalam bentuk arsitektur bangunan, hanya pengecatan dan penggantian keramik lantai yang mulai rusak. Kesan bangunan tempo dulu masih dipertahankan dengan baik.
Hotel ini memiliki nilai lebih dan bukan hanya sekedar tempat menginap, tetapi pengunjung juga bisa melihat bangunan bersejarah yang masih terjaga dengan baik dan mendapatkan informasi tentang sejarah tentang bangunan hotel yang menjadi saksi bisu perkembangan Kota Medan dari masa ke masa. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih favorit ayah. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai hijau meroket di Pasar Rakyat Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Naiknya harga cabai diikuti dengan harga sayur mayur. Sebelum naiknya harga cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau di Pasar Rakyat Cikampak hanya Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilo. Namun setelah mengalami kenaikan harga cabai merah menjadi Rp45.000, cabai kecil Rp48.000. Kenaikan paling tinggi yaitu cabai hijau mencapai Rp125.000 per kilogram. Tingginya harga cabai dan sayur-sayuran tersebut disebabkan kurangnya pasokan cabai dan sayuran di Pasar Rakyat Cikampak. Sementara permintaan cukup tinggi. Salah seorang pedagang cabai, John Lau, mengatakan di musim penghujan seperti ini kenaikan harga cabai dan beberapa jenis sayur disebabkan gagal panen yang berdampak kosongnya stok barang di tingkat grosir. Ya kayak mana lah Pak, namanya kita penjual ini kan Pak, ya pasti mau yang murah untuk masyarakat biar lebih ringan belinya gitu Pak. Tapi ya karena musim penghujan ini Pak, pembeli buat lah Pak ya. Segitu kami beli, ya segitu kami jual Pak. Mengeluh banyak Pak, mengeluh banyak Pak ya. Terutama ya masyarakat kecil ini Pak, berat Pak beli. Mendekati Natal dan Tahun Baru, warga mulai ramai membeli pernak-pernik yang terbuat dari barang bekas yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemesanan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru yang bahan bakunya terbuat dari barang bekas yang dibuat para pengrajin pernak-pernik ini mulai ramai didatangi warga dari sejak awal Desember. Selain harga yang terjangkau, pernak-pernik Natal dan Tahun Baru ini terlihat sangat indah dengan kualitas yang bagus, sehingga tepat menjadi ikon Natal dan Tahun Baru. Salah seorang pengrajin pernak-pernik yang ada di Kota Pematang Siantar, Riki Hamdani Toreh, mengatakan selain masyarakat, orderan atau pemesanan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru ini juga banyak dipesan para pengelola kafe dan restoran di Kota Pematang Siantar hingga luar kota. Hingga saat ini pesanan atau orderan pernak-pernik yang telah diterima mencapai ratusan dari berbagai jenis dan ukuran yang semua bahan bakunya berasal dari barang bekas. Pemirsa, perkebunan PTPN 2 Kebun Melati, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Sergai melakukan pengorekan untuk membuat parit isolasi atau pembatas untuk menjaga tanaman sawit milik mereka.
Pengorekan untuk membuat parit sebagai pembatas untuk menjaga tanaman sawit milik kebun PTPN 2 Melati mendapat perlawanan dari sejumlah ibu-ibu dan ormas kemasyarakatan pada Kamis siang. Terlihat sejumlah ibu-ibu dan anggota salah satu ormas mencoba menghalangi operator alat berat yang akan bekerja melakukan pengorekan untuk membuat parit pembatas lahan perkebunan sawit milik perusahaan badan usaha milik negara BUMN tersebut. Upaya menghambat perkebunan untuk membuat parit pembatas dengan cara menyetop alat beko, salah seorang ibu Kasiem mengatakan lahan tersebut juga diklaim sebagai milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tebing terang. Sebelumnya di lahan ini sudah ditanami masyarakat dengan berbagai tanaman seperti ubi, pisang, dan kelapa. Karena di tempat situ kami ada lahan masyarakat di perkebunan situ. Kami mempertahankan lahan kami. Berapa luas Bu lahan yang dipertahankan ini? 22 sekian. Bu, sebelumnya Bu, ini memang udah masyarakat tanami atau gimana Bu? Ya, masyarakat tanami. Sudah kami tanami semua. Sementara itu, Kepala Kebun PTPN 2 Melati, Junaidi Hartoyo Lubis mengatakan upaya pembuatan parit pembatas di sekitar area kebun Melati ini sebagai upaya pihaknya untuk mengamankan aset negara berupa kebun yang sebelumnya banyak yang rusak akibat banyaknya hewan ternak milik masyarakat sekitar. Ya, sekarang kita lagi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setiap wilayah atau daerah memiliki potensi alam dan potensi lainnya yang berbeda-beda dan sangat menjanjikan bagi masyarakatnya jika dikelola dengan baik. Desa Payapasir adalah salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tebing Sabandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Desa Payapasir ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Hal ini dikarenakan potensi daerahnya sangat menjanjikan dan masyarakatnya pun giat berusaha melakukan berbagai aktivitas usaha rumahan dengan tujuan agar tetap bertahan dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, khususnya menghadapi ekonomi keluarga. Desa ini memiliki luas wilayah 509.000 hektar lebih, dengan jumlah penduduknya mencapai 4.140 jiwa. Keberadaan Desa Payapasir ini didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki, dan desa ini menjadi desa yang makmur dan sejahtera dibanding desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Tebing Sabandar. Sementara itu, masyarakat yang berada di beberapa desa lainnya di Kecamatan Tebing Sabandar ini, kehidupan ekonominya dominan diperoleh dari mengelola lahan pertanian milik sendiri, perikanan, dan usaha rumahan lainnya. Bermula dengan sebutan Kampung Tombak Pasir yang terbentuk pada tahun 1709, maka seiring dengan tuntutan masyarakat, sebutan Desa Tombak Pasir pada tahun 1918 berubah nama menjadi Kampung Payapasir yang memiliki 5 kampung. Perubahan demi perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang ada, maka Kampung Payapasir menjadi Desa Payapasir. Desa Payapasir ini memiliki potensi masyarakat yang bergerak di bidang usaha masyarakat kecil menengah, di antaranya membuat tempe dan kerupuk serta peternakan. Ya, saat ini kita gencar-gencarnya untuk pelatihan, termasuk Kemendes langsung, Kementerian Desa melalui stafnya langsung kita buat pelatihan untuk termasuk akan skill, termasuk PT Bantu Desa juga akan mengembangkan dari anak-anak muda sini yang SMA dan yang ini semua kita rekrut untuk kepentingan desa lebih maju dan terbuka dan transparan. Maksudnya apa? Agar masyarakat itu jangan SDM-nya jangan rendah. Karena saat ini kita melakukan UMKM ini segala sesuatunya sudah mulai terukur lah. Apalagi kan ini kita terus bekerja, memang sangat capek sih. Tapi karena untuk kepentingan masyarakat saya nggak ada masalah. Sekarang ini SDM kita rata-rata memang ya namanya anak-anak sekarang ini kan kurang ya memperhatikan dari segi pertanian, peternakan. Maka kita sekarang ini ajari mereka pelatihan-pelatihan termasuk elektronik, pandai besi, pengelasan dan lain-lain. Sekarang ini langsung terjun langsung kita pelatihan tersebut.
Usaha masyarakat pengelolaan tempe yang berkualitas yang berada di Desa Payapasir ini dapat ditemukan juga di beberapa lokasi lainnya dan keseluruhannya mendapat bimbingan dan pembinaan dari Kepala Desa Payapasir, Sarwono. Usaha tempe ini dikelola Wandi sejak 3 tahun lalu dan memproduksi ratusan bungkus tempe dalam perharinya, serta mempekerjakan puluhan karyawan yang umumnya masyarakat setempat. Tidak hanya berusaha untuk dirinya sendiri, namun Wandi juga mampu membantu perekonomian masyarakat di sekitar lokasi usahanya. Kita pertama komunikasi ya sama pelanggan-pelanggan kita. Jadi gimana kalau kondisi sekarang ini harga naik, kalau dinaikkan harga bagaimana, kalau diturunkan gramasinya gimana. Jadi nanti mereka yang mengarahkan. Mereka ada permintaan, oh boleh bang saya naik harga, saya minta turun gramasi aja kan gitu. Itu aja. Ini penjualan abang udah sampai mana aja bang? Untuk sekarang ini kita udah ke Pematang Siantar, Batubara, Serdang Bedage, sama Tebing Tinggi. Gitu. Untuk wilayah Tebing Tinggi di sekitar kota Tebing Tinggi itu. Sangat bagus ya, sangat bagus. Mungkin karena mereka juga melihat dari kualitas, terus karena lamanya kita kerjasama sama yang pembuat keripik, pembuat catering, mereka tetap setia sama produk kita. Selain pengrajin tempe yang dibina Kades Payapasir, pengrajin kerupuk juga mendapat perhatian serius, bahkan berbentuk bantuan untuk membesarkan usahanya. Yudi Maulana, pengrajin kerupuk rumahan, mengawali usahanya dengan memproduksi terbatas dilakukan bersama keluarganya. Kini usahanya sudah berkembang dan ia juga mampu mempekerjakan masyarakat sekitar. Usaha kerupuk kita yang buat mulai dari kanji, tepung kanji campur sama tepung terigu atau tepung roti dan bumbunya segala macam. Untuk pemasaran ya kita dari dulu memang ada sedikit peningkatan lah, sedikit lumayan. Untuk bahan baku lancar, banyak kita mudah didapatkan, apa yang kita perlukan banyak di pasaran. Kami kalau bilang kesulitan, kalau musim sekarang memang sedikit ada pengaruh kesulitan. Mungkin karena perekonomian di lapangan, di masyarakat agak menurun, sehingga berdampak kepada usaha UMKM terhadap kita lah. Kami untuk menyikapi itu, memang dulu kan kami produk satu bungkus itu 5.000 atau satu bijinya itu 500. Karena adanya kenaikan harga BBM, kami naikkan pun di kerupuknya. Dari mulai 500 menjadi 1.000 dan yang per bungkus 5.000 menjadi 10.000. Kalau dari varian kami itu aja. Dari peningkatan mungkin karena kami udah cukup lama, jadi di pemasaran udah pada tahu gitu. Jadi nggak terlalu kesulitan untuk di situ. Ya harapannya kami sebagai warga Dusun 3, kami berharap ada peningkatan lagi di produk-produk ini, terutama kami bisa membantu masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu yang pengangguran bisa ikut bekerja di sini. Tidak hanya UMKM yang mengelola makanan, Kades Payapasir Sarwono juga tidak luput memberikan bimbingan dan arahan kepada para peternak seperti halnya peternak kambing Etawa yang tidak hanya menghasilkan daging, namun susu yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Peternak kambing Etawa Jamal selain memelihara kambing juga hewan lembu yang dilakukannya bersamaan. Jamal juga salah satu contoh masyarakat Desa Payapasir
yang menggeluti bidang peternakan di desa tersebut. Kades Payapasir Sarwono Esos mempunyai program yang sangat besar terhadap kemajuan UMKM di kawasan binaannya. Dengan kerja keras melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukannya, Desa Payapasir ini kerap mendapat penghargaan baik dari Pemda setempat maupun provinsi. Ya, harapan kami agar pemerintah pusat atau kabupaten ya aware lah. Kalau kita desa ini kan kita bukan land stopris ya. Kita mau maju ya secara langsung atau tidak, jangan langsung dari bawah, jangan langsung asal saya nggak mau ABS ya kan. Saya maunya dari dasar itu ya maju, nggak dibuat-buat gitu loh. Termasuk ke masyarakat juga. Iya. Jadi nggak ada istilah linspris lah. Saya mau desa kita yang maju apa adanya, lebih baik, lebih bagus. Maka kami ada terobosan di sini, ada berapa institut termasuk USU, Undip. Kebetulan dibantu oleh 4 kementerian langsung, dirjen kementerian, bahkan menteri sendiri mengarahkan agar desa kita jangankan dari contoh dari kabupaten, bahkan kita akan menjadi desa yang menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Langkat membuat Sungai Seibatang Serangan meluap. Akibat luapan arus sungai ini, beberapa desa di 3 kecamatan seperti Tanjung Pura, Hinai, dan Padang Tualang terancam tenggelam. Luapan Sungai Batang Serangan diperkirakan sejak pagi merendam pemukiman warga di Kecamatan Padang Tualang, tepatnya di Desa Seimati dan di Kecamatan Hinai, Desa Cempa.
Sementara itu di Desa Payaprupuk, Desa Teluk Bakung, lingkungan Kampung Pagar, Kecamatan Tanjung Pura, terancam tenggelam akibat debit air terus bertambah. Akibatnya sejumlah warga memilih untuk mengungsi karena air semakin tinggi di dalam rumah. Namun ada juga warga yang masih tetap bertahan di rumah sambil menunggu barang berharga, takut dicuri maling. Warga yang mengungsi nekat dengan mengarungi derasnya air dan ada juga menggunakan perahu menuju lokasi pengungsian. Dangkalnya Sungai Batang Serangan diduga salah satu penyebab banjir yang menggenangi pemukiman warga ketika hujan mengguyur hulu Sungai Batang Serangan. Kedalaman air bervariasi dari 2 meter hingga 1 meter, sementara di dalam rumah warga air setinggi pinggang orang dewasa. Camat Tanjung Pura Muhammad Nawawi mengatakan langkah yang akan diambil seiring air sungai sudah melintasi tanggul, berkoordinasi dengan kepala desa, PLN dan juga masyarakat untuk membuat bendungan menggunakan goni diisi dengan pasir. Masyarakat kita membuat bendungan melalui goni ya, di masyarakat mengisi tanah atau pasir. Yang kedua kami berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi listrik. Selanjutnya kita juga akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Langkat untuk mengantisipasi tenda-tenda pengungsian. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso di depan Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan yang sebelumnya 2 arah dijadikan 1 arah. Bagi masyarakat yang datang dari Medan ke Belawan sebelumnya menggunakan 2 arah, saat ini menjadi 1 arah. Jika sebelumnya warga yang menuju arah Belawan saat kembali ke Medan melalui Jalan Yos Sudarso di depan Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, namun mulai hari ini warga harus melalui Jalan Raya Pelabuhan Belawan dan tidak memutar lagi. Pengalihan ini hanya saat kapal penumpang KM Kelut membawa penumpang yang baru datang dari Jakarta, Tanjung Balai Karimun, dan Batam. Hal ini dimaksudkan agar pada saat kembalinya kapal, warga pengguna jalan tersebut tidak terjebak kemacetan di depan Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Karena menjelang Nataru menyebabkan arus penumpang yang datang meningkat akan menimbulkan kemacetan panjang. Seluruh petugas diharapkan mengarahkan dan menertibkan jalan agar menjadi aman dan nyaman. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan saat mengadakan sosialisasi di lapangan apel Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan meminta maaf kepada pengguna jalan menjadi terganggu karena pengalihan jalan ini. Jika dengan pengalihan jalan ini ada warga yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pengendara mengeluhkan kondisi ruas jalan lintas Sumatera yang berada di Kelurahan Batuna 2 Julu, Kota Padang Sidimpuan. Selain jalan menurun dan sempit, jalan ini juga cukup tinggi sehingga truk yang melintas sering mengalami kecelakaan. Beginilah kondisi jalan nasional lintas Sumatera Kelurahan Batuna 2 Julu, Kota Padang Sidimpuan. Jalan ini merupakan jalur lintas penghubung antar Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sangat rawan kecelakaan lalu lintas dan sering macet karena badan jalan yang sempit. Sementara kendaraan besar yang melewati jalan ini cukup banyak. Hal ini diperparah dengan kondisi jalan menurun serta menikung. Korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di sekitar jalan ini sudah sering terjadi akibat mengalami remblong hingga masuk ke dalam jurang. Di beberapa titik ruas jalan terdapat beram yang cukup tinggi akibat kikisan air, serta tidak berfungsinya saluran drainase di sepanjang jalan ini menyebabkan air hujan menggenang dan merusak beram jalan hingga dapat mengancam keselamatan pengendara. Hasibuan, salah seorang pengendara truk Effendi Hasibuan berharap pemerintah melakukan pelebaran jalan tersebut. Pemirsa, proyek pembangunan gorong-gorong dan saluran air yang saat ini dalam tahap pengerjaan di Kota Pematang Siantar mengakibatkan ruas jalan yang ada menjadi sempit dan mengganggu aktivitas pengguna jalan serta penyebab terjadinya kemacetan. Terganggunya pengguna jalan ini terjadi akibat tumpukan tanah dari galian proyek pembangunan drainase dan material bangunan yang diletakkan di atas badan jalan menyebabkan ruas jalan yang ada menjadi sempit sehingga para pengguna jalan baik pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil sulit untuk ekstra hati-hati untuk melintas di lokasi proyek pembangunan tersebut. Selain adanya penyempitan badan jalan akibat material bangunan ini, proyek pembangunan gorong-gorong dan drainase ini juga menyebabkan beberapa ruas jalan ditutup.
Para pengguna jalan ini meminta agar pihak pemerintah, khususnya dinas terkait dalam proyek pembangunan gorong-gorong dan drainase ini untuk secepatnya mengangkat tumpukan tanah dari galian proyek tersebut dan menata material yang akan digunakan agar tidak mengganggu para pengguna jalan. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 6 meter ditemukan warga tepatnya di Sungai Bondang, Desa Batang Nadengan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Beginilah video amatir warga saat menemukan seekor ular piton sepanjang 6 meter ditemukan warga setempat. Peristiwa penemuan ular ini berawal dari seorang warga yang hendak pergi berkebun. Namun secara tiba-tiba ia terkejut saat melihat seekor ular melintas di depannya. Ia pun langsung berlari dan melaporkan penemuan ular piton itu kepada warga setempat. Beberapa orang warga langsung mencari keberadaan ular piton dan menemukan ular yang resah akan keberadaan sang ular yang seringkali memangsa hewan ternak warga. Sumardi, pengunggah video, mengatakan ditangkapnya seekor ular karena ada warga yang melapor. Selang waktu 1 jam, ular pun ditemukan dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Awalnya anak anjing itu mau dimakan ular itu. Ditemukan oleh pemilik kebun. Jadi dia datang dari kampung untuk memberitahukan bahwa situ ada ular. Jadi kami dari kampung datang ke sini untuk mengambil ular itu. Dan kami rame-rame kan lah, gotong royong kan lah, mengangkat ular dari sungai itu. Sangat kaget Pak. Karena gini, setahu saya udah hampir 25 tahun saya tinggal di sini, belum pernah jumpa gitu ularnya besar. Ularnya udah kami lepas ke habitatnya Pak. Itu tempat yang lebih baik gitu lah Pak. Kolam liar ya Bang? Iya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Tommy Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.